Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya adalah Miss Ulfa, guru bahasa Inggris. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai prosedur teks. Nah, dalam prosedur teks, kalian harus tahu apa sih what is prosedur teks? Apa sih prosedur teks itu? Prosedur teks merupakan teks yang memberikan kita perintah atau instruksi untuk melakukan sesuatu. Biasanya jenis ini diawali dengan kalimat how to, misalnya how to make a cup of tea atau how to operate the machine. Prosedur teks banyak terdapat di buku resep masakan dan juga buku petunjuk atau buku manual. Nah, setelah itu kamu harus tahu tentang social function. Social function dari prosedur teks adalah untuk menjelaskan bagaimana sesuatu dibuat atau dilakukan atau digunakan melalui langkah-langkah yang berurutan atau dalam bahasa Inggrisnya to show how something is made, used, done through sequence of steps. Nah, setelah social function yang sudah kalian ketahui dari prosedur teks, nah, kamu juga harus tahu generic structure dari prosedur teks. Yang pertama adalah goal, yaitu memberikan informasi tentang maksud dan tujuan dari sebuah teks prosedur. Yang kedua, materials, memberikan informasi tentang daftar materi atau bahan-bahan yang dibutuhkan. Dan ketiga adalah steps, berisi daftar urutan instruksi untuk membuat atau mengoperasikan sesuatu. Nah, dari generic structure kita ke language features-nya atau unsur kebahasaan. Yang pertama simple present tense, yang kedua kalimat perintah, dan yang ketiga kata penghubung, dan keempat kata keterangan atau adverb. Nah, di sini simple present tense itu apa sih? Simple present tense adalah kata kerja pertama. Nah, dikarenakan dalam prosedur teks terdapat kalimat-kalimat fakta mengenai pembuatan atau penggunaan sesuatu. Lalu selanjutnya adalah menggunakan kalimat perintah. Ya, kalimat perintah tahu ya seperti apa? Kalimat yang meminta orang lain untuk melakukan sesuatu. Contohnya adalah kalau dalam prosedur teks yang biasanya digunakan adalah heat, stir, mix, add, boil, plug in, dan sebagainya. Dan imperative sentence ini ciri-cirinya adalah dia tidak ada kata subjek, jadi langsung ke kata kerja. Nah, selain itu, menggunakan kata penghubung. Kata penghubung digunakan sebagai penghubung antara satu kegiatan dengan kegiatan yang lain. Contohnya firstly, secondly, then, after that, finally, last, dan sebagainya, dan yang lainnya. Dan terakhir adalah kata keterangan atau adverb. Kata keterangan digunakan untuk memberikan keterangan waktu seperti in 10 minutes, for hour, 1 hour, during the first half hour. Nah, selain itu dapat digunakan juga untuk memberikan keterangan cara. Contohnya slowly, truly, well, fast, dan lain-lain. Oke, mungkin itu saja tentang prosedur teks dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kalian. Oke, akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And thank you, see you and bye-bye.